membaca dan yang kita dengarkan menjadi lipat ganda pahala dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, pengajian bulanan dengan kitab kajian kitab Tijan Nawawi yang sama-sama kita akan simak, kita dengarkan dengan penuh hikmat penyampaian yang sangat luar biasa oleh Al-Mukarram Abah Kiai Haji Syarif Aji dalam penyampaiannya nanti pengajian kitab Tijan Nawawi dengan segala hormat kepada Abah Kiai Haji Syarif Aji. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopian. Itu buah-buahan mah keur disabotase di ditu. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Al-Muwaffiqin tabyinil ahkami wa sifatil ulama'il a'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ulam. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa Rasulullah jurusuka bi majlisil ilmi sa'atan la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun min itki al-birobah al-hadis. Yang mulia segenap para ahli ulama, para masyayikh, para guru, lebih khusus guru hadir di kesempatan malam ini, pengarsa Abah Ahmad Jamil, Ustaz Jaya, salam kesepuhan para DKM Masjid, DKM Musola, Ketua RW RT dan jajarannya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin wal hadirat, ibu-ibu ustazah dan para seluruh ketua forum pengajian Masjid Al-Wusta, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan barokah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam Senin, di malam yang biasanya orang malam Senin aktivitas masing-masing, pada malam ayeuna orang terketuk hati atas dorongan hidayah insya Allah, yakni melaksanakan pengajian bulanan dalam rangka orang thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah di rumah, dari rumah, niat thalabul ilmi, langkah-langkah kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian yang tadi sudah disebutkan, pengajian kitab Tijan Daruri, sebenarnya lain ahli ya, macam kitab ya, murah kayak. Jadi maka bawa disuruh ngisi acara atau ngisi pengajian, bisi kalau ada yang salah baca, salah makna, mohon 4 mata aja kita ada rapikan lagi. Jadi ulah di tempat di muka umum misin pula gitunya. Sebelumnya orang membaca Fatihah tabarruk
wa ta'abud wa salamah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam keadaan berkah dan selamat, khusus hadiah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruwahi jamil anbiya'i wal mursalin wa ila ruwahi masyaihi wa ila ruwahi jamil ulama'il amilin, khususun sahibul mu'allim kitab Tijan Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu mawa kitabna cecoretan bae gitu. Cek aki-aki kemarin cecoretan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Nu dikaji pikirna hasiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan menyebut asma Allah ora ing liyane kang mapari nikmat agung ing dalam dunia lan akhirat, tur kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat balanda. Alhamdulillah tawi jenis puji lillahi ku tetep bae Allah Rabbil alamin kang mangeranan alam semesta. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan utawi rahmat Allah dan keselamatan Allah ala Rasulillah tetap ing atase utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Muga rahmatan sapa Allah alaihi atase Rasulillah wasallam lan muga nyelametkeun ya Allah. Wa ba'du lan ing dalam sawise matur minal basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fayaqulu faqihu rahmatahu rabbih, maka bakal ngucap sapa wong kang butuh ing rahmatna rabb, ing rahmatna rabbih pangerane al-faqir al-basir kang maha awas, al-khabir kang maha awas, al-basir kang maha ningali. Nyatane Imam Ibrahim Al-Bajuri yutaksir kang anduweni PPK. Tolaba minni ba'dul ikhwan wallahu a'lamu bissawab. Coretan bahasa Jawa karena ngajina baheula di Jawa. Kurang memakai Jawa bae lah, nu hadina mah Jawa cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tijan Daruri usina ieu kitab teh dua ulama. Di pinggirna aya hasiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, di tengahna karangan Syekh Nawawi Tanara masarahna. Syekh Ibrahim Al-Bajuri anu boga ngaran lakobna kunyahna Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Muhammad bin Ahmad, orang Mesir. Ulama kelahiran tahun 1193. Ketika Syekh Nawawi Tanara waktu mesantren ke Mesir, Syekh Nawawi orang mana Tanara? Ayana di Ronjo. Ulama Indonesia anu ilmuna bahkan namana geus melejit di luar daerah termasuk di Mesir. Syekh Nawawi Tanara ketika berangkat ke Mesir mesantren kapanggih jeung seorang guru besar Ibrahim Al-Bajuri, ngaran nama Syekh Ibrahim. Gelarna atau kampungna orang Bazur di Mesir. Begitu belajar anjeunna ka Syekh Ibrahim Al-Bajuri ngaji kitab hasiah anu digaran ku Syekh Ibrahim Al-Bajuri.
beres balik ke Indonesia, datang ke Indonesia, muka pesantren di Tanara, disarahan kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri di jerona ngarana kitab Matan Tijan Daruri. Jadi sarah Syekh Ibrahim guruna, padahal muridna nyarahan kitab guruna. Pas orang dumitnya gitu kan, osok komen, osok ngoreksi ke guruna gitu. Nah itu malah nyarahan lagi, nyalahan teman. Ya hebat Syekh Nawawi Tanara. Sebab orang supaya nyaho saha ieu kitab nu ngaranna, karena ketika orang ngaji laju ulamana jelas, ketika kurang dibaca kitabna yakin ieu ulama hadir di tengah-tengah orang. Mudah-mudahan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Tanaria, Syekh Nawawi Tanara hadir di tengah-tengah orang. Cek imam guruna Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, inda jikri ahli sholah tatanazzalu rahmah. Ketika disebut ngaran-ngaran jalma ahli sholah, ahli Allah, bakal turun rahmat. Mudah-mudahan penting ayeuna urang diturunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Profil Syekh Ibrahim, saeutik tentang Syekh Ibrahim perjalananna. Jadi lamun dikaji mah moal anggeus cerita tentang perjalanan guru besar Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Di antarana sejaman jeung Syekh Ibrahim Al-Laqani anu ngaran kitab Johar Tauhid. Kajian Syekh Ibrahim Al-Bajuri tentang ilmu akidah, tentang ilmu tauhid, tentang ilmu usuluddin, tentang ilmu kalam, kata kene Bapak Ibu ta. Jadi mending ngaranan ilmu tauhid, ilmu usul fikih, usuluddin atau usul fikih, ilmu kalam, ilmu aqaid akidah, kata kene. Tujuanana ilmu tauhid atau ilmu akidah adalah ilmu anu pikeun mengetahui karena sifat-sifat yang wajib di Allah, sifat-sifat yang mustahil di Allah, sifat yang wenang di Allah, sifat yang wajib di Rasul, sifat yang wajib di yang mustahil di Rasul, sifat yang wenang di Rasul. Ini ada tujuan ilmu aqaid atau ilmu tauhid. Karena zaman dahulu, mungkin di zaman Rasulullah, akidah sahabat sudah mantap. Tapi ketika di zaman tabi'in, di abad kedua, ada ulama besar namanya Jubair. Ini jadi di zaman tabi'in, ulama besar di zaman tabi'in namanya Syekh Jubair, yang menjadi ayah angkat dan menjadi sekaligus menjadi guru daripada imam akidah Ahlussunnah wal Jamaah se-dunia, yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita patokan kita ilmu tauhid atau ilmu akidah, dua yang jadi patokan imamnya. Satu Imam Abu Hasan Asy'ari, kedua Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi itulah yang menjadi ukuran atau patokan di ilmu tauhid. Nah, di zaman tabi'in ada ulama besar namanya Jubai asli bahasa Arab nama. Mengasuh, mendidik Abu Hasan Asy'ari 20 tahun diasuh. Padahal dari akidahnya, paham-paham tauhidnya, paham-paham akidahnya, Jubai ini banyak yang meleset keluar dari aturan. Sehingga satu saat Syekh Imam Abi Hasan Asy'ari yang dididik bahkan jadi muridnya, ketika diskusi, ketika ngobrol, muridnya menanyakan, kata gurunya Syekh Jubai ini, bahwa di akhirat hanya ada dua tempat, satu ada surga, kedua ada neraka. Neraka itu kembalinya untuk orang yang durhaka kepada Allah, surga kembalinya atau tempatnya untuk orang yang ibadah kepada Allah. Jadi nggak ada tempat lain, hanya kata menurut
kata Syekh Imam Asy'ari dan kata Imam Jubai, ada tiga, bukan ada dua, ada tiga. Satu neraka, satu surga, dan tengah-tengah antara surga dan neraka. Jadi kalau neraka buat orang yang maksiat kepada Allah, termasuk orang dumpit ya, lamun maksiat ke Allah, baliknya ke mana? Neraka. Kajian teuing kumaha bae jelema. Bagaimanapun punya dosa ke Allah mah baliknya ke neraka. Nu ibadah ke Allah cak guruna teh Imam Dubai bakal balik ke surga. Ngan aya di antara surga jeung neraka tempat, yaitu buat orang-orang seperti anak kecil yang mati, anak kecil yang belum balik mati, itulah tempat-tempat anak di situ. Kata gurunya Imam Dubai, kata Hasan Asy'ari. Jadi intinya gimana ya guru? Jadi setiap orang yang punya dosa, setiap orang yang punya dosa kepada Allah, dia akan masuk neraka. Setiap orang yang punya pahala, yang ibadah ke Allah, dia akan masuk surga. Oh begitu ya. Jadi masuk surga eta ku sebab ibadah, masuk neraka ku sebab maksiat. Menurut gurunya Imam Dubai tadi, Syekh Dubai. Kata Hasan Asy'ari, guru, bukankah masuk surga itu atas rahmat Allah dan masuk neraka atas adil Allah? Oh tidak, katanya. Masuk surga itu karena dia punya pahala, masuk neraka itu karena dia punya dosa. Kata Imam Abi Hasan Asy'ari, masuk surga itu karena rahmat Allah dan masuk neraka karena adil Allah. Kalau orang andai kata sebanyak apapun dia punya dosa, tapi dia dapat rahmat dari Allah, kira-kira bagaimana guru? Tetap katanya masuk neraka. Kan rahmat Allah. Maka Abi Hasan Asy'ari waktu ngedebat gurunya, itu kalau orang yang mendapat rahmat, andai kata dosa sebesar apapun, kita waktu di dunia seperti ngajawara ke di dunia, nah loba dosa. Taruhlah abang jen ya banjen loba dosana kalau paganjaran nah kira-kira ya. Ya kadang-kadang nggak ngomong nanti apa ada obletak beletuk aja tekarasa meureun aya dosa dohir dosa batin. Keur dosa dohir mah jelas lah muncak mainna atau lamun urang keur ulin-ulin anu maksiatna, dosa batin ulu hesena dosa ka Allah melalui kolbu urang. Nah, kata gurunya, setiap orang yang punya dosa pasti masuk neraka. Kata Syekh Imam Abi Hasan Asy'ari, kalau orang itu dapat rahmat dari Allah, maka dia pun akan diampuni dosa. Adanya ghafar Allah, adanya ampunan Allah, sehingga walaupun dia punya dosa, tetap ada ampunan dari Allah, akhirnya masuk surga. Kata Imam Abi Hasan Asy'ari, ini yang menjadi patokan akidah ahli sunnah wal jamaah. Besi kieu bu ya besina, sia maksiat bae kana neraka sia. Nah, besi ngomong gitu kan. Sing hade di aturan ahli sunnah wal jamaah akidahna masuk surga itu bukan karena dosa. Masuk surga itu bukan karena ibadah. Masuk neraka itu bukan karena maksiat. Masuk surga kata ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah karena rahmat Allah, dan masuk neraka karena adil Allah. Contoh adilna Allah, andai kata nang jen ibadahna ulu tinggalin sholat ulu tinggalin ya nama ngan suku doang keberangan sodakohna rajin wabeh rajin aya dosa sebesar semut merah main manggana miskola dan rotin hoiro may yakmal miskola dan rotin hoiroi ya wa may yakmal miskola sarrohmi waman wa may yakmal miskola dan rotin hoiroi ya roh wa may yakmal miskola dan rotin sarroi ya roh. Andai kata yang tadi ahli ibadah dia punya dosa sebesar semut tapi belum ada ampunan dari Allah, adilna Allah tetap kudu ke neraka. Non sebabna adilna Allah. Sebaliknya asup surga atas rahmat Allah. Walaupun jawara
mati belum tobat, tapi ada ampunan Allah, ada rahmat Allah, akhirnya diampuni dosa ku Allah, yang akhirnya masuk surga. Jadi masuk surga itu atas rahmat Allah. Ngan ciri na jelema anu menang rahmat Allah, yaitu orang yang iman kepada Allah, dan syaratnya ada 4. 1, mereka adalah makrifat ke Allah. Makrifat itu mengetahui pangeran teh Allah. Yang kedua, iddian, mengakui Allah itu pangeran. Yang ketiga, menerima hatinya, menerima jiwanya bahwa Allah itu pangeran. Yang keempat, syahadat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Jadi lamun gitu mah kaji ya nah. Andai kata kula mau dosa bae tinggal nungguan ampunan Allah bae cenah. Cak diam dia kaji naik mah geus moal salat tah. Sugan bae aya ampunan Allah. Berharap ampunan. Ngan ampunan Allah diberena ka jelema anu ku Allah dipilih. Saha jelema anu menang ampunan Allah di akhirat dipilih. Meureun ada amalan yang menjadikan dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap, ada dongengan-dongengan banyak. Jawara meninggal, dia belum tobat, tapi ada amalan sekecil apapun amal dia, tapi ikhlas amalnya. Contoh, jelema jawara ketika mereka pulang dari maksiatnya, dari mainnya, di tengah jalan ada anak kucing kecil lagi kepanasan. Anak kucing ini diturunin sama dia, dikasih minum, dikasih makan, ditaruh di tempat adem. Anak kucing itu kan ngerti, Masya Allah ini orang baik. Bahasa anak kucing ngadoakeun ke Allah, Gusti ampuni dosa ini orang karena dia baik sama makhluk Gusti, yaitu ke kucing. Meninggal jawara, padahal dosanya banyak, tapi di akhirat karena memang ini rahmat Allah dan dia rahmat kepada makhluk Allah, makanya Allah mengampuni dosa. Nah ini amalan yang kita tidak tahu. Mana orang pulang-pulang ngerasa ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat, belum tentu di akhirat tanpa rahmat Allah kita tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, namanya akidah yang diluruskan oleh Imam Hasan Asy'ari. Jadi kalau kata gurunya tadi, orang masuk bukunya dosa masuk neraka, orang punya pahala masuk surga. Bagaimana kalau anak kecil belum balik meninggal? Kata gurunya, anak kecil, anak kita atau anak kita yang masih kecil meninggal, itu mereka ditaruhnya di antara surga dan neraka, di tengah-tengah. Makanya ada 3 tempat, kata gurunya mah. Kata Imam Abi Hasan Asy'ari, ada 2 tempat. Ada 3 tempat, kata gurunya. Anak kecil tadi ditaruhnya di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ada di sini yang punya anak kecil umur belum balik meninggal ada. Nah, itu anak kita menurut tadi. Kata Imam Abi Hasan Asy'ari, guru, kalau toh memang anak kecil tadi di tengah-tengah antara surga dan neraka, ini bagaimana kalau anak kecil ini demo? Iya, kan sekarang musim demo. Bagaimana kalau demo? Demonya gimana? Bagaimana? Kenapa dia itu dimatikan waktu kecil, nggak dihidupkan umur panjang, nggak dipanjangin umurnya? Andai kata dia demo, kalau saya mungkin nggak mati kecil, mungkin saya bisa masuk surga. Kalau saya nggak mati kecil, itu jawab gurunya gimana? Kata Imam Dubai, itu mah sudah ada tempat ketika mereka andai kata kenapa Allah mematikan dia waktu kecil? Kata Allah, kalau dia besar mungkin dia mati akan menjadi kafir, makanya Allah mematikan dia waktu kecil. Kata Imam Abi Hasan Asy'ari, ini jawaban logika apa memang ada akli, ada nakalnya? Jadi kata gurunya, kata Imam Dubai tadi, kenapa dia dimatikan saat kecil? Kalau dia besar, dia ini matinya akan jadi kafir, tetap aja masuk neraka. Makanya dia dimatikan ku Allah waktu kecil.
Begitu ya guru ya, iya. Nanya di Imam Abi Hasan Asy'ari, bagaimana kalau kakek-kakek nini demo ke Allah? Ya, nini menurut demo ya. Nini jeung aki-aki demo ke Allah. Demo na kieu cek aki-aki nini. Kalau saya dipanjangin umur tapi saya dijadikan orang kafir. Andai kata meureun saya masih kecil dimatikan ku Allah, berarti saya tidak akan masuk neraka. Eta guruna ditanya gitu ku Imam Abi Hasan Asy'ari, nggak bisa jawab, diem aja. Nah mulai di situ Abi Hasan Asy'ari keluar dari gurunya, dinamakan gurunya itu Mu'tazilah. Jadi diasingkan oleh Imam Abi Hasan Asy'ari. Nah inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi patokan kita, akidah kita kepada Imam Abi Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Apa perbedaannya? Sifat Allah menurut Imam Abu Hasan Asy'ari itu ada 13 yang wajib di Allah. Sifat yang menurut Imam Abu Mansur Maturidi, sifat yang wajib di Allah ada 20. Seperti Imam Sanusi dan Imam Sanusi menyatakan sifat yang wajib di Allah ada 20. Tapi menurut Imam Asy'ari, akidah Asy'ariyah, sifat yang wajib di Allah ada 12. Kenapa ada 13? Kata Imam Abi Hasan Asy'ari bukan 13, 12 bahkan. Yang jadi patokan Imam Abi Hasan Asy'ari sifat yang wajib di Allah, yang 5 sifat salbiyah, yang 7 sifat maknawiyah. Jadi ngitungnya bukan dari wujud Imam Abi Hasan Asy'ari mah, dari idam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wah, dan niat 5 itu sifat salbiyah. Maknawiyana 7. Terus mana? Idam, mukhalafatul udrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor, alam. Jadi wujud iya cek Imam Abi Hasan Asy'ari asupna karena sifat nafsiyah. Tapi menurut Abu Mansur Maturidi itu termasuk karena sifat yang wajib diketahui 20. Makanya imam yang banyak diikutinya, bahkan kitab-kitab yang dikajinya itu menurut akidah Imam Abu Mansur Maturidiyah. Sifat Allah, sifat yang wajib di Allah ayat 20 sifat. Padahal Bapak Ibu, sifat wajib di Allah tidak terhitung, tidak terhitung. Ada berapa? Lah, memang tidak terhitung. Rasulullah waktu sholat duha, Rasul waktu sholat tahajud ngadoa kieu, la usi sanaan alaika kama la usi sanaan alaika angka kama asnaika ala nafsika. Kata Rasulullah, la usi sanaan, aku tidak bisa menghitung sanaan sifat-sifat muliamu ya Rob, anta ya Rob, kama asnaita an ala nafsik, seperti mujina engkau Allah ala nafsik dirimu ya Allah. Jadi sifat Allah Rasul pun tuh bisa ngitung. Lamun sabaraha jumlahna wallahu a'lam tah menyebutkan, tapi anu wajib dikenyahokeunana sifat wajib di Allah, ittifaq ulama nu wajib dikenyahokeunana ada 20 sifat. Ini menurut akidah Abu Mansur Maturidiyah. Kalau menurut Imam Abi Hasan Asy'ari ada 13. Nah kita yang bahasnya yang umumnya menurut Abu Mansur Maturidi ada sifat 20 sifat yang wajib di Allah. Awalan menurut ahli-ahli kitab yang bagi likuli syari'in bipanin min punun, seyogianya bagi orang yang mengkaji satu kitab, satu pan, baik pan fikih, baik pan aqaid, itu harus memberikan sedikit uraian pan yang kita kaji tentang dimasukin ke Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu menjadi adab setiap yang mengarang kitab, baik di pan apapun itu akan mensurahkan pannya kepada Bismillah. Jadi sedikit uraian tentang akidah ini
dibahaskan itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang berkaitan dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid dari kata ba. Ba itu tik-tiknya satu. Ba. Kenapa ini lafaz bismillah diawali dengan ba? Karena pada dasarnya kitab Allah yang diturunkan samai dari langit ke para nabi dan rasulnya itu nggak terhitung jumlahnya. Ada yang mengatakan 104 kitab, di antara yang 100 suhuf Nabi Sis, suhuf Nabi Ibrahim dan yang lainnya, termasuk yang 4 kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semuanya kitab ini yang jumlah 100 lebih itu Allah kumpulkan maknanya di Al-Quranul